Anda masih bersama kami dalam dialog spesial 77 tahun Indonesia Merdeka, Ekonomi Berdaulat. Ya, beberapa saat yang lalu upacara pengibaran bendera merah putih yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo telah dilaksanakan. Dan saat ini kita akan berdiskusi masih dalam dialog spesial 77 tahun Indonesia Merdeka, Ekonomi Berdaulat, dan sudah hadir bersama kami di sini narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Raden Pardede, apa kabar Bapak? Kabar baik. Dan juga Bapak Rudiantara, apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih, Merdeka tentunya ya. Terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas ya terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia di saat ini dan juga seperti apa kedaulatan dalam sektor teknologi tentunya. Karena di sini juga sekali lagi sudah hadir bersama kita Bapak Raden Pardede selaku ekonom senior Indonesia dan juga Bapak Rudiantara selaku Ketua Indonesia Fintech Society. Terima kasih sekali lagi dan mungkin kita akan langsung membahas terkait dengan seperti apa Anda melihat kondisinya dari skala besar terlebih dahulu dari perekonomian Indonesia saat ini. Kita ketahui juga penuh tantangan Pak Raden ya di tengah pandemi COVID-19 yang sudah mulai berakhir dan mulai memasuki masa normalisasi. Kemudian di satu sisi juga ada isu-isu geopolitik setelah Ukraina dengan Rusia, ada juga China dengan Taiwan, sehingga ini juga mungkin menjadi perhatian bagi berbagai pihak. Seperti apa Anda melihatnya Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat sekarang ini dimulai tentu dengan pelonggaran-pelonggaran dari sisi kegiatan. Ya. Kita sudah melihat jalan macet. Itu menandakan kan bahwa pergerakan daripada manusia, pergerakan dari barang itu sudah ke arah normal. Dan itu juga kita lihat juga tingkat kepercayaan orang untuk bepergian kan sudah sangat tinggi sekali. Nah, itulah yang membuat kita lihat bagaimana konsumsi, ya, belanja itu naik kan. Nah, itu juga yang kemudian ditunjukkan oleh data-data kita, indikator kita, bahwa pertumbuhan kita di 2 kuartal berturut-turut ini kan di atas 5% terus. Ya. Bahkan di kuartal kedua itu 5,44%. Itu menunjukkan bahwa ekonomi kita sudah mulai pulih, ya. Dan itu sangat hampir seluruh data mendukung itu, bukan 1-2 data itu. Jadi tingkat belanja seperti yang saya katakan tadi, tingkat kredit pun bertambah, bertumbuh sekarang sudah hampir 10%-an. Jadi normalisasi itu terjadi. Kita pertumbuhannya juga berdasarkan daerah juga begitu. Jadi seluruh daerah bertumbuh. Bahkan yang dulunya kita lihat Bali, ya, Nusa Tenggara dan Bali itu kan pada saat terjadi pandemi kan dia drop luar biasa. Sekarang turis mulai datang. Jadi ekonomi di sana bergerak. Jadi seluruhnya bergerak. Horeca, hotel, restoran, kafe, kan. Kemudian juga kita tahu transportasi, ya, untuk kita terbang dari satu tempat ke tempat lain sekarang sudah penuh kan. Airport. Ini semua menggerakkan bahwa pertumbuhan kita itu real, ya, dan broad, artinya luas secara keseluruhan ekonomi kita. Tapi kita tidak bisa pungkiri di sisi lain angin di global ini topan itu ada. Ya, kita memasuki uncertainty, ketidakpastian. Apa yang disebutkan oleh Pak Presiden kemarin yang disebutkan, yang dia meng-quote apa yang dikatakan oleh Direktur IMF, Managing Director IMF, bahwa ini menuju kegelapan, darkness. Jadi ada yang tidak pasti di depan sana. Jadi kita boleh dikatakan bertumbuh sangat baik sekarang ini, tetapi kita menghadapi persoalan di depan, tantangan itu ke depan. Tapi saya pikir ya, dengan pengalaman kita menangani COVID-19, ya, kemudian kita akan menghadapi ini. Apakah akan ada dampaknya ke kita? Pasti akan ada. Tetapi saya yakin dampaknya itu akan relatif mild, kalaupun ada nantinya. Dan itu yang mungkin yang harus tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memitigasinya, itu menjadi kunci ke depan. Dan pada saat yang sama kita harus yakin bahwa kita, kalau kita kompak ya bersama-sama, kita akan mampu melewati itu. Bahwa apa yang terlihat ke depan itu, kita nggak pungkiri bahwa itu memang ada, tantangan itu jelas. Tetapi saya pikir kita akan mampu melewatinya. Oke, apalagi APBN juga sudah didesain ya untuk shock
absorber begitu ya Pak ya, untuk melihat seperti apa kondisi di tahun 2023 mendatang begitu untuk era APBN kita di tahun 2023. Nah, kemudian Pak Rudi, Anda pernah menjabat sebagai Menteri Kominfo begitu ya di periode di era-era di masa transisi ini juga sudah semakin masif di Indonesia di sekitar tahun 2010-an begitu ya Pak ya. Kemudian Anda sendiri melihat sebetulnya mungkin dari masa transisi untuk energi ini, untuk transformasi teknologi ini juga semakin masif, kemudian sampai di tahap pandemi, di mana teknologi juga semakin dibutuhkan lagi dan juga menjadi akselerasi tentunya. Dan sampai saat ini seperti apa Anda melihatnya sehingga akhirnya sektor teknologi ini sendiri juga bisa menjadi penopang untuk ekonomi? Memang tidak bisa dipisahkan sebetulnya antara teknologi ya dengan ekonomi karena kan kalau kita bicara ekonomi dengan teknologi fokusnya adalah kepada ekonomi digital katakannya. Ekonomi digital tetap ekonomi, jadi ukuran-ukuran tetap ukuran ekonomi. Hanya caranya memanfaatkan proses baru, cara baru dengan digital. Ya. Kalau kita lihat selama COVID kemarin di segmen tertentu ya, tidak semuanya ya, terutama di menengah ke atas, justru tumbuh. Ya, orang yang tadinya tidak mau beli groceries, makanan hari-hari, misalkan ke toko dan lain sebagainya bisa pesan. Jadi justru tumbuh. Kalau kita lihat e-commerce itu di tahun 2019-2020 pada saat COVID ya justru tumbuh. Tapi tumbuhnya berbeda. Kalau sebelumnya orang membeli baju, apparel dan lain sebagainya, sekarang belinya kepada groceries gitu loh. Nah, itu angkanya jelas menunjukkan ke arah sana. Juga di sektor yang berkaitan dengan kesehatan, orang beli vitamin, beli dan lain sebagainya. Jadi pertumbuhan itu ada. Dan kalau kita bicara, ada 3 sebetulnya kalau kita bicara mengenai ekonomi digital ya. Ada ekosistem D, itu device, sama inilah. Ada ponselnya, ada iPad-nya, komputernya, ada network itu untuk aksesnya, apakah itu internet, apakah itu 4G dan lain sebagainya. Dan yang ketiga DNA dari aplikasi. Justru yang paling banyak berkembang ini adalah aplikasi. Makanya kita lihat tumbuh aplikasi macam-macam. Aplikasi yang berkaitan dengan health tech, kesehatan ini justru berapa sekarang. Tadinya ada Halodoc, ada Alodoc dan lain sebagainya. Ini tumbuh pesat sebetulnya. Dan sebetulnya kekuatan kita itu adalah di yang 3 ini, di aplikasi. Kalau 2 ini kan kita we are not inventing the technology. Kita kan masih menggunakan teknologi yang dari luar kebanyakan, terutama untuk yang device dan network gitu ya. Oke. Tapi tadi kita bisa berkreativitas ya Pak ya, dengan tadi dengan teknologi yang ada seperti apa. Nah, tapi menarik tadi terkait dengan konsumsi gitu, begitu kan, teknologi ini juga ekonomi begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara tadi dari segi konsumsi ini juga mungkin yang menjadi penopang perekonomian kita, Pak Raden kan, dari segi konsumsi masyarakat, apalagi juga dengan adanya pengaplikasian melalui teknologi. Nah, tapi kondisinya saat ini juga cukup menantang Pak, karena inflasi kita ketahui hampir mencapai 5%. Nah, Anda sendiri melihatnya begitu ya untuk kita tetap bisa menjaga dari inflasi agar daya beli masyarakat juga bisa terjaga seperti apa? Begini, sekarang ini secara global kita lihat bahwa harga naik. Artinya harga barang katakan di US, ya di Eropa, di berbagai tempat itu naik. Ya. Di Indonesia tadi dikatakan hampir 5%. Nah, rasanya kalau kita memang negara yang terbuka ekonominya, ujung-ujungnya memang harga global pun akan berdampak ke kita. Karena sebagian daripada bahan baku kita, bahan antara kita, kemudian juga mesin kita kan impor juga. Gitu loh. Nah, jadi memang akan berdampak kepada kita. Inflasi kita ini sebagian belum terabsorb oleh dari global ini, belum transmisi semuanya. Tadi dikatakan bahwa memang kita mencoba melakukan itu sebagai shock absorber, ya, yaitu terutama APBN. Jadi APBN kita itu menyerap katakan subsidi lah. Subsidi BBM ini kan kalau dinaikkan seperti halnya di Malaysia, di Thailand atau di Singapura atau di Amerika,
kenaikannya itu kan lebih dari 2 kali lipat sesuai dengan kenaikan daripada harga minyak mentah ya. Demikian juga harga gasnya. Kita belum melakukan itu. Sebagian kita absorb oleh APBN kita. Nah itu dilakukan. Tetapi kan terus-terus juga nggak mungkin ini. Jadi satu saat itu akan dilepas. Gitu loh. Tapi secara umum boleh saya katakan bahwa kalaupun nanti itu sebagian diserahkan kepada masyarakat ya, terutama kelompok menengah atas itu, saya pikir kelompok bawah ini ya harus diberikan bantuan supaya mereka sanggup tetap untuk daya beli mereka tidak terganggu sehingga belanja mereka juga tidak terganggu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sekitar 54% dari PDB kita, 54 sampai 56% itu sumbangan dari konsumsi. Ya. Nah, terutama kalau kita lihat konsumsi kelas bawah ini itu memang jangan sampai dalam situasi kita sekarang ini mulai recovery, ya, konsumsinya naik, terus kalau misalkan inflasinya naik terlampau besar sekali, ya, itu akan bisa membebani kelompok bawah ini mengakibatkan konsumsi turun. Nah itu yang harus dikalibrasi, tadi yang saya katakan. Nah termasuk dalam hal inilah menurut saya pemerintah lebih bagus memberikan kompensasi kepada yang di bawah ini. Kalau yang di atas sih mereka akan sanggup mengabsorb kenaikan harga, tidak terlampau masalah. Nah itu menjadi penting, jadi katakan yang disebutkan tadi menjaga inflasi mungkin naik, akan tetapi daya belinya tidak berkurang karena diberikan bantuan oleh pemerintah. Seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa inflasi yang naik itu sesuatu yang nggak bisa kita hambat. Karena tadi sebagian daripada produksi di dalam negeri kita, kan kita harus memakai juga impor. Jadi kombinasinya itu yang menurut saya tepat dilakukan. Jadi kita sebutkan itu di mana kita harus gas, di mana kita harus rem mungkin. Jadi memang faktor inflasi ini bisa menjadi rem juga di situ. Tetapi itu bisa diatasi dengan gas sedikit kalau APBN membantu yang membutuhkan, yang rentan. Oke.